Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah Masjid Aliyah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menghadiri majelis ilmu. Insyaallah untuk hari ini kita akan membahas kajian tematik dengan judul tips mencegah penyebaran virus corona. Insyaallah hadir di sebelah saya ini beliau adalah Dr. Mustafa Akmal, spesialis anak. Jadi untuk malam hari ini insyaallah akan kita bahas dari sisi medis, bukan dari sisi secara syar'i. Sedikit kurikulum vitae dari Dr. Mustafa. Beliau lulusan S1 dari Universitas Brawijaya tahun 2007, kemudian melanjutkan spesialis anaknya di Erlangga, lulus 2018. Dinas di Rumah Sakit Islam Masito, dan sore soal baru mulai praktek di rumah ya, Jalan Jambu ya, dokter ya, dipanggil ya. Jadi beliau ini sebetulnya spesialis anak, tapi insyaallah menguasai dari masalah yang hadir saat ini, yaitu wabah virus corona. Jadi kemarin kita takbir menghubungi beliau dan sempat kita bimbang antara di cancel atau dilanjutkan karena pertimbangan-pertimbangan dan juga himbauan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bahwa untuk tidak melakukan pengumpulan massa apapun itu, baik kegiatan keagamaan ataupun kegiatan yang lain, harap dihindari. Karena kita menimbang-nimbang sisi mudarat dan manfaatnya, dan juga melihat situasi bangkil masih insyaallah relatif masih aman, maka bismillah takbir tetap melanjutkan acara ini. Dan mudah-mudahan malam ini kita bisa mengambil banyak ilmu dari beliau, dan insyaallah akan kita persingkat insyaallah sampai bisa ya, sampai bisa insyaallah. Dan malam ini kita membahas tuntas bagaimana kita bisa menghindari, kita berikhtiar untuk jangan sampai virus itu menimpa kita. Jadi segala sesuatunya itu ada ilmunya, dan tetap kita berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, karena semuanya memang semuanya qadar Allah, takdir dari Allah. Tapi kalau baiknya kita ikhtiar, tetap maksimal kita berikhtiar. Demikian dokter, pengantar dari saya mewakili dari Tamir. Untuk waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dr. Hafid telah memberikan pengantar dan memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi sharing tentang COVID-19 ini atau coronavirus disease 19. Langsung aja mungkin ya, untuk mempersingkat waktu, nanti saya tidak terlalu berfokus ke masalah virusnya sendiri, itu nanti hanya sepintas saja. Saya rasa itu masalah-masalah yang kita sudah ketahui bersama, dan kalau mau lebih detail tentu memang perlu yang lebih ahli, ya, ahli tentang virus. Saya lebih ke arah nanti bagaimana tips praktis kita bagi kita jamaah masyarakat dalam rangka membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Ya, sebagai pengantar, memang coronavirus itu grupnya beberapa, relasi keluarganya, mulai dari kejadian dulu SARS, kemudian juga MERS, ya, kemudian yang terakhir ini yang berasal dari Wuhan, yang kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Dan sekarang menjadi pandemi global. Artinya kalau sudah pandemi global itu
ya wis puncaknya penyebaran itu ya pandemi global itu. Ya penularannya nanti lebih saya perjelas lagi di slide-slide berikutnya. Tapi mudahnya adalah pertama memang melalui droplet, terus bisa jabat tangan dan seterusnya nanti akan saya jelaskan. Gejalanya ini yang masalahnya kalau yang dari yang ringan sampai yang berat. Nah kalau yang ringan ini seperti flu-like syndrome. Jadi ya panas, batuk, pilek itu kan seperti flu biasa itu yang paling ringan. Nah ini sehingga agak sulit dibedakan kalau hanya dari gejala klinis. Ya kalau yang berat pada populasi yang rentan atau masyarakat yang rentan seperti ya lanjut usia, kemudian disertai dengan faktor komorbid atau faktor komorbid penyerta faktor risiko, misalnya seperti orang dengan kencing manis, ya, itu bisa gejalanya lebih parah lagi. Biasanya bisa menyebabkan radang paru, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya memang terus masih dikembangkan saat ini tentang vaksinnya, tapi pada saat ini terapinya hanya suportif. Ya, ibaratnya kalau tipes itu gejalanya panas ya. Kalau kita obati dengan paracetamol, obat panas, yaitu hanya mengobati panasnya aja, bukan tipesnya. Kalau tipes obatnya apa? Ya antibiotik. Sama seperti ini, kalau dia viral, ya virus, ya harusnya pakai antivirus. Memang beberapa sudah dikembangkan, tapi kan masih dalam tahap penelitian untuk bisa diterapkan secara massal. Begitupun dengan vaksinnya. Kalau vaksin mencegah supaya kita tidak tertular ya. Ya, saya lanjutkan. Ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang situasi corona COVID-19 ini. Ya data yang saya update 17 Maret seperti yang saya sampaikan di Arian. Saya nggak nututi lagi untuk membuat slide lebih baru, tapi yang inti yang ingin saya gambarkan adalah bahwa ini meningkat dengan cepat. Bisa kita lihat di sini tanggal 15 Maret hanya 8 daerah atau 8 provinsi yang disebutkan, tapi kemudian pada saat 17 Maret itu sudah semakin luas. Bahkan sudah disebutkan sudah ada transmisi lokal di Jakarta, Jawa Barat, Depok, Jawa Tengah, Banten, baik Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang. Maksudnya transmisi lokal kalau awalnya dari Wuhan atau dari negara terjangkit yang imported case, tapi kemudian berkembang bahwa di antara orang Indonesia sendiri sudah saling menulari. Nah ini yang semakin kita sulit membedakan. Ya, sehingga nanti ada istilahnya ODP, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan seterusnya. Tapi saya tidak berfokus ke situ ya. Kenapa? Ya, nanti itu biar urusan yang tenaga kesehatan. Yang penting ya apa caranya kita ini masyarakat bisa melindungi diri kita dan keluarga, terutama penting ya. Nah ini perkembangan kasusnya yang berwarna merah itu fatality rate-nya, tingkat angka kematiannya. Di situ disebutkan sekitar 3,94%. Dari situasi yang terakhir itu kurang lebih Indonesia lebih dari di atas yang terjadi di dunia. Bisa sekitar angkanya mungkin 8%. Jadi kalau 8% itu di antara 100 orang, 8 orang bisa fatal kondisinya. Kalau ini kan 3,94%. Artinya sekitar di antara 100 orang, 3-4 orang itu yang bisa meninggal dunia. Dan ini terus mungkin berkembang karena ini yang tanggal 16 Maret ini secara global ya di dunia. Nah kemudian ini tren hariannya. Jadi yang warna merah abu-abu itu yang kejadian di Cina. Begitu sekitar bulan Februari dia turun di Cina. Di Wuhan mulai bisa diatasi. Sebaliknya yang warna kuning itu yang di luar Cina. Begitu cepatnya terus meningkat trennya dan meluas di luar Cina. Yaitu karena memang perpindahan kita antar manusia itu sangat cepat, bukan hanya antar kota, antar provinsi, tapi juga antar negara, yang ya agak sulit memang. Nah, ini tren harian kasus seperti itu juga ada kecenderungan meningkat. Memang ini data per tanggal 17 sempat ada penurunan, tapi kemudian kan setelah itu ya naik lagi ya, semakin meluas. Bahkan ya kita seperti ketahui bersama di Jakarta sendiri untuk ibadah sholat Jumat sudah mulai diatur ya bukan hanya sholat Jumat, peribadatan agama lain juga mulai diatur karena sedemikian hebatnya kita perlu
mengontrol penyebaran corona ini. Nah, situasi Jawa Timur tanggal 15 itu belum ada yang positif. Yang negatif dari sampel yang terperiksa 15. Tetapi kemudian selanjutnya pada tanggal 17 2 hari kemudian langsung 8 kasus. Ya memang ini agak sulit juga. Kenapa? Ya buktinya apa? Belum ada yang positif di Indonesia. Tetapi kenapa pemerintah Arab Saudi sudah melarang kita umroh yang dari Indonesia? Padahal data di Indonesia belum ada waktu itu. Artinya ya memang kalau istilah kedokteran ini seperti fenomena gunung es yang kelihatan puncaknya, tapi yang di bawah belum kelihatan. Artinya ini kan yang data yang terperiksa. Nah, bagaimana dengan yang belum terperiksakan untuk konfirmasi COVID ini? Mungkin yang masih dalam masa inkubasi belum ada gejala itu kan belum, tapi dia sudah berpotensi menulari. Nah, ini dari 15 ke 17 langsung 8. Seperti kita tahu di berita-berita kan itu sudah semakin meningkat. Ya ini highlight aja, saya dapat aja. Nah, situasi di Jawa Timur pada saat tanggal 17, data dari Dinkes provinsi, yaitu yang ada yang 1 meninggal, ya dari 8 itu dirinci lagi, ada yang dari Malang dan Surabaya. Sehingga dari Malang dan Surabaya, jadi kalau sekarang istilahnya disebut daerah merah sudah ya. Artinya kalau ada pasien yang riwayat kunjungan dari Malang dengan batuk, pilek panas, bisa jadi masuk ODP, orang dalam pemantauan yang perlu karantina di rumah, perlu dilaporkan dan seterusnya. Nanti kalau dengan sesak dengan apa itu menjadi pasien dalam pengawasan. Itu tadi yang memerlukan tindak lanjut ya selanjutnya ya. Jadi ini demikian cepatnya data ini mungkin bergulir. Saya sudah tidak menutupi lagi untuk dalam waktu 2 hari dari di mana? Di Al-Irsa terus di sini ya. Bagaimana sih supaya ini mungkin sebagian jamaah mungkin ada yang sudah tahu, tapi perlu saya sampaikan lagi supaya kita bisa memahami dengan mudah. Bagaimana kita supaya mencegah ini tidak menyebar. Saya jelaskan aja. Jadi kalau tadi kan gambarnya ada yang gunungnya di atas ya, warna merah. Sedangkan ini kemampuan fasilitas kesehatan cuma separuhnya umpamanya. Nah, kalau kita terserang secara bersamaan, ya populasi yang terkena itu pada saat yang bersamaan demikian banyak, nah itu di luar kemampuan dari rumah sakit. Sehingga justru nanti kita khawatir masyarakat yang rentan yang angka kematiannya lebih tinggi justru tidak sempat terfasilitasi rumah sakit. Ya kan karena semua antri berbondong-bondong ke rumah sakit, ya malah khawatir itu yang terjadi nanti. Lah, nanti langkah-langkah mencegah untuk penyebaran itu maksudnya untuk apa? Yaitu tadi supaya andai kata ada yang sakit pun tetap bisa dilayani di rumah sakit dengan kemampuan yang maksimal. Karena kejadiannya tidak terlalu bersamaan. Ya memang sulit kalau mau mengenalkan, tapi ya memang ya kita berusaha supaya andai orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh tubuhnya jadi punya imunitas sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk. Nah, kalau harapannya nanti pada saatnya
dengan berjalannya waktu mungkin kita yang sehat akan terpapar ya. Tapi yang sehat ini kalau terpapar daya tahan tubuhnya kuat, mungkin hanya gejalanya ringan. Ya, semakin banyak nanti orang yang kena semua, sehingga nanti semuanya kebal. Tapi itu butuh waktu. Sedangkan kalau ini karena penyebarannya demikian cepatnya pada saat yang bersamaan, terutama yang populasi yang rentan ini yang harus kita lindungi. Ya misalnya saya contohkan kasus polio. Dulu mungkin banyak, zaman saya masih kecil bayi, begitu banyak kasus polio kan ya. Tapi kemudian ada vaksinasi dan seterusnya, sehingga kasus polio sekarang sangat jarang ditemui. Bahkan saya sebagai dokter pun rasanya saya tidak pernah langsung melihat kasus polio yang lumpuh layu mendadak pada saat sepanjang pendidikan, hanya lewat literatur atau lewat buku. Beberapa penyakit kan ada yang sudah hilang, apa yang dulu bokeh-bokeh besar-besar itu cacar yang parah itu ya. Nah sama, saya tidak pernah lihat kasusnya sekarang. Itu juga seperti itu. Harapannya semua penyakit itu yang menyimpang dari ini ada vaksinasi dan seterusnya, sehingga bisa menurunkan angka kejadiannya. Balik lagi ke sini, memang pada saatnya nanti seperti itu. Nah kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau menjauhi diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang kalau ini ya, misalkan yang umur di atas 0 itu adalah orang yang sudah sembuh, sedangkan yang sehat 183 ya, kemudian yang sakit 17. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita biarkan saja ya. Nah, karena tadi pergerakan antar manusia itu sedemikian hebatnya, cepat antar negara bahkan, apa yang terjadi? Ya ini yang terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Seperti biasa, semakin banyak dalam waktu yang konser, di jalan-jalan, ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita melihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat, dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurva yang tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Lah, ini yang tadi puncak tadi, kalau pada saat yang bersamaan, sedangkan kemampuan rumah sakit hanya separuhnya, kesian yang di atasnya itu, yang di bawah bisa ditangani, yang di atas enggak. Lagi-lala ternyata kalau yang tidak tertangani itu orang yang rentan, yang angka kematiannya akan tinggi. Nah, ini perlu peran kita semua untuk mencegah penyebaran itu. Selanjutnya yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown ditutup membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang. Nah, ini kalau kita mulai melakukan social distancing, ya program-program pencegahan. Jadi saat yang bersamaan memberi kesempatan kita kepada tenaga kesehatan untuk menerapi atau mengobati atau memantau pasien yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, kalau tidak, dalam situasi yang sangat genting ya, umpamanya pada kejadian misalnya bencana alam yang hebat, kalau kapasitas rumah sakit hanya mampu menangani 10 orang ya, yang datang 100 orang nanti akan dipilah. Bahkan pemilahannya kalau sistem triase malah lebih ekstrim. Ini pada bencana alam yang ekstrim ya, yang betul-betul nggak bisa diharapkan angka harapan hidupnya hanya kecil, sekitar mungkin 5%, 10%, itu malah ditinggal. Kita malah menolong yang angka bisa bertahan hidupnya lebih tinggi. Nah kita nggak mau jadi seperti itu. Kalau bisa semua yang angka kehidupan itu cuma kecil pun kita tolong semua, sepanjang fasilitas kesehatan memang mampu untuk itu. Nah harapannya hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu supaya itu ya. Tapi kayak di Jakarta sekarang kan, di Kemayoran mau di Wisma Atlet sudah mau dibuka rumah sakit khusus ya, karena memang demikian pesatnya. Ya kita memang kelihatannya jauh, tapi kan sekarang sudah canggih, berita di mana-mana, akses informasi sudah sedemikian hebatnya. Berarti kita harus lebih waspada. Orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, itu kalau nggak harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu teman, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah bahkan ini ada simulasi satu lagi, kalau social distancing itu benar-benar ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan, jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu.
good way there is to imagine that you. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa kita perlu melakukan social distancing itu tadi? Selanjutnya, ya kenapa kok 14 hari? Karena masa inkubasi dari awal sampai menimbulkan gejala itu 14 hari. Ya, terus apa yang harus dilakukan selama 14 hari, terutama yang sudah diliburkan? Informasi ini dikutip dari Dr. Reza Batasmo. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan lagi penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami mengapa 14 hari dan untuk apa. Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang dia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus aware. Ya, jadi pada intinya itu kenapa kok 14 hari itu tadi. Nanti kalau bayangkan misalkan baru hari kelima kemana-mana, dia membawa virus dari tempat lain, ya percuma akhirnya ya semakin menyebar. Tapi yang lebih penting adalah ini sebetulnya. Kita harus melakukan 6 langkah untuk melindungi diri kita dari virus corona. Yang pertama, cuci tangan. Sering cuci tangan, baik dengan menggunakan hand sanitizer maupun dengan sabun dan air mengalir. Ya, nanti kita praktekkan. Ya, dalam Islam kita harus selalu memelihara wudhu. Itu baik, memang harus seperti itu. Semakin kita memelihara wudhu, semakin baik. Tapi dari dunia kesehatan kita tambahkan dengan ini. Saya tidak ingin mempertentangkan. Kalau diperlukan memang nanti ditimbang baik buruknya, di masjid ini disediakan sabun di mana di samping-samping tempat wudhu untuk sekedar cuci tangan ya, atau misalnya hand sanitizer, ya harus memang seperti itu. Kenapa? Saya ingin tanya tadi, berapa banyak yang tadi mendengar pada saat kita sholat ada yang batuk dan bersin? Ada. Andai kata itu ada COVID-nya, kita tidak melakukan etika batuk yang baik. Setelah ini kita berjabat tangan, mungkin dia tutup pakai tangannya pas pada saat bersin ya misalnya, karena memang nggak bisa ditahan kadang-kadang bersin atau batuk, tutup pakai tangan, setelah itu salaman. Nah ini kan berpindah. Setelah salaman, misalkan dokter Hafid megang wajah masuk lewat mata, lewat hidung, lewat mulut. Kita secara tidak langsung menyebarkan potensi penyebaran virus itu. Andai kata bukan corona pun, ya influenza dan yang lain-lain dan seterusnya. Nah ini yang repotnya. Ya, kalau memang sanggup sebelum salaman wudhu, ya wudhu. Tapi kan ada prosedur dan tata caranya wudhu. Ya mungkin lebih singkat cuci tangan atau pakai hand sanitizer itu tadi. Nah, tangan ini bisa kemana-mana masalahnya. Nanti saya jelaskan selanjutnya untuk etika batuk. Ya, kalau kita batuk atau bersin, kita nggak bawa tisu, nggak bawa sapu tangan, ya nggak bawa tisu, ya. Begini caranya, tutup pakai siku. Misalkan gitu, atau ya terserah yang kanan kiri. Kalau kita nggak bawa tisu, nah kalau di sini itu percikan ludahnya itu hanya di baju kita aja, nempel di serat. Kalau kita nggak bawa tisu, lebih baik kalau pakai tisu. Pakai tisu, buang tisunya, kemudian kita cuci tangan. Tetap harus cuci tangan. Bisa aja kan ada percikan ludah itu selain kena tisu kena tangan kita. Nah itu cara etika batuk yang baik.
Nah, kemudian saya pesankan pada seluruh jamaah di sini, andai kata ada yang merasa kurang fit, batuk pilek, demam, greges, ya, lebih baik sholat di rumah supaya tidak menularkan jamaah yang sehat. Oleh karena itu memang pesannya pemerintah yang menggunakan masker yang sakit, ya. Nah tadi saya sudah lihat dua karpet digulung itu sudah baik, ya memang harus seperti itu. Kalau ini kan darurat tadi, nanti kan habis itu digulung lagi ya. Itu yang tidak fit itu, yang mohon pengertiannya supaya tidak sampai terjadi di Jakarta diputuskan tidak boleh sholat Jumat gitu, guys. Repot juga. Tapi pada intinya nanti kita harus mengikuti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun nanti ada kebijakan pemerintah daerah. Mungkin tiap-tiap daerah berbeda, ya. Langkah ketiga, ini yang tadi saya sebutkan, maintain social distancing. Salah satunya kita berjarak 1 meter, terutama bagi yang batuk. Mungkin kita ketemu orang jalan batuk, ya, batuk pilek agak sedikit menjauh, ya. Kemudian kurangi menyentuh mata, hidung dan mulut. Nah, itu yang susah memang. Oleh karena itu tadi personal hygiene itu yang sangat penting. Saya sendiri susah kalau untuk kadang mata gatel, lupa, itu susah memang. Tetapi kalau kita personal hygiene yang baik, menggunakan sering menggunakan cuci tangan baik dengan hand sanitizer maupun dengan sabun, harapannya tangan pun bersih, pas kena mata pun tidak apa-apa. Itulah kenapa kita disuruh mengurangi jabat tangan. Bukan berarti, ya memang bahasa sosialnya kalau pemerintah mau menjelaskan ini semua, habis waktu hanya untuk sekedar menjelaskan. Ya intinya pada saat ini mudahnya dalam urusan agama saya samina watona pada ulama. Nah, dalam urusan kesehatan ya jamaah samina watona pada dokter, pada tenaga kesehatan yang lebih mengerti tentang kesehatan. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut, ya. Saya juga berpikir dulu sama pemerintah gitu. Kenapa kok nggak sekalian dijelaskan aja virusnya apa dan menjelimet gitu, ya. Tapi kan nggak ada manfaatnya untuk kepentingan populasi. Kalau kepentingan individu, penelitian, jurnalnya, penelitian itu memang perlu. Untuk kepentingan populasi, ya memang yang dijelaskan yang cukup bisa diikuti, ya. Mungkin itu saya lanjutkan. Masker untuk yang sakit gunakan, atau kita sedang merawat di rumah misalnya seseorang yang sakit, atau ya seperti saya kalau di rumah sakit ya memang pakai masker untuk melindungi diri dan karena merawat di rumah sakit. Yang terakhir, nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau merasa kurang baik, nggak enak badan, di rumah dulu. Tapi ya jangan di rumah terus. Kalau misalkan ada kesulitan nafas, sesak apa ya, memang minta pertolongan. Apalagi sekarang yang ada istilah karantina mandiri. Kalau ODP yang dari luar, dari Malang sakit batuk pilek atau mas ini kan di rumah dulu melakukan isolasi mandiri. Baru kemudian nanti kalau memang sesak atau ada apa baru cari pertolongan. Supaya apa tadi itu? Supaya tidak terlalu di rumah sakit juga tidak crowded. Sekarang di mahasiswa juga sudah melaksanakan tidak ada jam kunjung, hanya 1 pintu. Di dalam porsi itu 4 kita silang 2 supaya jauh. Dokter semua pakai masker. Itu dalam rangka mencegah penyebaran. Ya, masyarakat juga harus bisa membantu. Kalau enggak ya repot juga. Karena itu tadi yang penyebaran tadi itu. Ya, selanjutnya tentang etika batuk tadi sudah saya sampaikan. Jadi gunakan siku, bukan gunakan tangan, kepala tangan ditutup dengan tangan atau malah nggak ditutup sama sekali. Nggak ditutup sama sekali ya mencret kemana-mana, hanya percikan ludahnya. Bisa dengan siku atau ini dengan tisu dan buang tisunya, kemudian segera buang ke tempat sampah dan melakukan prosedur cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah, yaitu ya ini caranya. Harus kita praktekkan sekarang. Masih ada waktu? Ada ya. Kita praktekkan sekarang bersama supaya diingat, disampaikan ke seluruh keluarga di rumah dan harus dipraktekkan ya. Jadi ayo kita praktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan nanti lupa soal. Ayo tangannya gini. Ya, ambil sabun atau hand sanitizer kan ya. Kita tampung di sini kan ya. Ambil atau pakai sabun ya. Kemudian kita lakukan 6 langkah. Ayo. 1, 2, 3, 4. Kemudian
kemudian bergantian di punggung tangan. Punggung tangan 1, 2, 3, 4 bergantian. 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Kemudian mengunci 1, 2, 3, 4. Kemudian ibu jari 1 sambil ininya membersihkan juga 1, 2, 3, 4 bergantian 1, 2, 3, 4. Kemudian ujung jari 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu yang harus sering dilakukan. Jangan gini aja, kadang punggung tangan ada kumannya nggak kena. Jangan sama punggung tangannya, karena sela-sela jari juga kotor. Jangan sela-sela jari, ujung jari juga kadang kotor. Ini sudah melalui penelitian WHO, ternyata dengan 6 langkah itu kuman yang di sini itu lebih sedikit. Nah ini terakhir mengenai fatwa ulama, seperti kita sudah ketahui bersama. Seperti kita ketahui bersama, sudah keluar fatwa dari ulama, dari MUI. Dan nanti ini bisa dibaca sendiri. Intinya kita harus melakukan ikhtiar. Memang pada daerah yang sudah dinyatakan telah terpapar, ini masalah ibadah diatur sedemikian rupa seperti yang terjadi di Jakarta. Untuk kita yang belum terpapar, belum dimasukkan daerah merah itu tadi, ya tetap kita harus melakukan pencegahan. Ya, pencegahannya di sini sebutkan yang paling bawah itu ini ya. Tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri, peralatan ibadah sendiri. Ya, kita bawa sejadah sendiri. Dan jangan di lantai ini, ya kebetulan memang taknya mau bersihkan, tapi kadang sholat 5 waktu kan mungkin ada yang niprat pada saat sujud dia batuk atau bersin diganti orang lain kan kita nggak tahu. Jadi kita harus proteksi diri kita sendiri. Bawa sejadah sendiri, ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga sering basuh tangan dengan sabun tadi sudah disampaikan. Jadi ini sama fatwa dari MUI juga tidak berlawanan, ya. Nah kemudian juga, oh ya saya lupa untuk ibu-ibu ya, cipika-cipiki juga dikurangi. Dan sering kan kadang lebih banyak ibu-ibu ya. Dan pada saat ini ya dengan terpaksa kita sendiri, saya juga nggak enak rasanya. Gak nyaman ya, gak salaman itu gak nyaman ya. Tapi yang memang pada saat ini ayo kita bantu pemerintah karena memang ada penjelasannya dalam kondisi memang seperti ini gitu loh. Ya kita kurangi jabat tangan, tetapi kalau salam tetap ya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tetap salam ya. Tapi kalau salamannya yang dikurangi. Nah ini yang nomor 8 itu tentang penggunaan masker ya. Nah ini ya, nah ini kalau yang seperti mungkin sudah diketahui bersama, kalau ada kejadian bisa hubungi sini. Nah ini di Masito juga kita sudah lakukan mulai dari rapat, kita ngajarkan cuci tangan di muka pintu itu, kemudian yang baju oranye itu karyawan kita periksa juga pakai karmaga, dokter juga kita periksa, dokter Zainon di Sini Foto ya, itu diperiksa juga dalam rangka mencegah penyebarannya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti dari moderator apakah masih ada waktu atau kita cukupkan sekian. Sementara dari saya sepertinya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentar yang kecil Dr. Mustafa Akmal atas ilmu yang diberikan. Tepat bisa. Apa kira-kira ada pertanyaan dari jamaah? Ya, betul. Ini katanya inkubasinya 2 minggu. Ini sekarang sudah berapa minggu kok terus ditambah, tambah kurang. Kan katanya 2 minggu nanti kalau nggak kena ya nggak kena. Nah sekarang sudah lebih dari berapa minggu masih terus terjadi. Kenapa itu? Ya, memang harapannya 2 minggu begitu diputuskan, harapannya rantai penularannya berkurang. Masih terjadi ya, karena memang kita belum maksimal. Ada yang manut, ada yang enggak. Makanya tadi dijelaskan, kalau kita nggak manut, rasanya nggak ada gunanya 14 hari itu dilakukan social distancing dan di rumah sendiri.
Ya karena memang sulit. Tetapi setidaknya dalam masa 14 hari ini sedang puncak-puncaknya, nggak semua sakit pada saat yang bersamaan. Itu manfaatnya dua jadi. Pertama itu, yang kedua itu tadi apa? Selain supaya nggak bersamaan, nah, kita punya waktu 14 hari untuk menjalankan itu. Semakin kita optimal, semakin baik. Nah, yang di Wuhan itu malah diisolasi. Itu pun dengan kondisi demikian, isolasi langsung ditutup kota, lockdown. Beberapa negara sudah melakukan itu, ya kan, lockdown lebih parah dari itu, mungkin lebih ekstrim ya, jam malam dan seterusnya. Nah, apakah itu kita sanggup secara ekonomi dalam tanda kutip kita mau dirumahkan? Apa nggak terjadi ras orang borong-borong makanan ya? Nah, itu semua nanti dipertimbangkan pemerintah baik buruk. Saat ini kita sebagai masyarakat samina nah sebenarnya seperti itu. Dokter, ya di samping yang dokter jelaskan tadi, kita lihat di WA ya atau di YouTube, matahari itu mungkin bisa membunuh virus corona ini. Jadi apakah benar atau tidak? Kita berjemur di matahari itu bisa terhindar dari itu. Ya, itu suportifnya memang seperti itu bisa, tetapi tidak menjamin sepenuhnya. Kenapa? Kan kita nggak mungkin 24 jam berjemur terus di matahari. Kalau kita pas halamannya malam, ya enggak. Ya memang, artinya gini, tindakan-tindakan suportif itu perlu dilakukan. Makanan yang seimbang, yang sehat, jaga kebersihan. Ini kan semua yang suportif. Karena kita belum ada vaksin dan antivirusnya. Itu baik dilakukan, tidak apa-apa. Olahraga, tapi ya perlu dipertimbangkan tadi efek social distancing itu juga perlu diperhatikan. Ya ada yang tanya ibu, bagaimana kalau saya tinggal di gunung? Boleh tinggal di gunung 14 hari minimal. Kalau nanti ke mall hari ketiga ya kan itu main. Ya, ada ibu lagi yang tanya, dok kalau di rumah saya gimana? Ya saya juga tidak tahu kenapa kok kalau yang dari Wuhan itu yang menjadi penyebarnya. Padahal mungkin maaf di Manado juga kan ada yang makan kalong ya. Tapi kejadian di satu mungkin genetikanya beda. Mungkin saya tidak tahu. Ya saya jawaban singkatnya ke ibu, ya sudah bu, yang penting tidak dimakan kalongnya. Atau juga ada jamaah yang tanya, ini saya sarikan dari beberapanya. Dok, ini apa tidak ada hubungannya dengan Israel? Ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang sudah di depan mata, harus kita hadapi bersama, harus kita perangi bersama. Sudah itu aja. Kalau berkaitan sama Israel banyak isu-isu termasuk anti vaksin dan segala, tapi ini tidak dalam tempatnya lah. Itu. Kira cukup ya. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari pertemuan malam ini dan bisa diterapkan di masing-masing ya. Kita terapkan mulai dari ketika batuk tadi seperti yang diajarkan, bagaimana kita cara mencuci tangan menurut WHO. Bisa nanti insya Allah takmir akan membantu membuatkan brosur ya, bagaimana ketika batuk, bagaimana mencuci tangan yang benar. Kita buat brosur yang banyak, kita bagikan. Kita juga rencanakan buat poster-poster untuk ditempel di masjid-masjid. Insya Allah demikian dalam rangka ikhtiar kita untuk bisa mencegah virus corona ini. Dan jangan lupa selalu berdoa masing-masing, tetap ikhtiar dan berdoa. Insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari wabah ini. Demikian pertemuan kali ini, malam kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum.